Berarti kita ya sudah hilang identitas diri daripada kita. Kita harapkan kepada pemerintah uh, supaya bisa lah memasukkan pelajaran sejarah Aceh ini sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Karena dari pantauan kami rata-rata anak kita cuma mengetahui sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya, sejarah Mataram, sedangkan sejarah daerahnya sendiri tidak ada. Nah, inilah merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, maupun daripada pegiat-pegiat sejarah yang ada sekarang ini. Sedikit yang hadir di sini itu keturunan Sultan, mungkin bisa disebutkan dari mana-mana. Iya, ini banyak keturunan Sultan yang hadir dari Meruhum Daya, dari kawasan timur, dari kawasan barat. Mereka berkumpul di sini. Ini setiap tahun mereka berkumpul ini dalam rangka mengenang perjalanan ya sejarah pemerintahan Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Dan saya lihat mereka cukup kompak di sini. Untuk pemerintah Aceh sendiri gimana Pak? Ya kita harapkan ke depan kegiatan-kegiatan ini bisalah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, ya. Jangan sama komunitas lalu. Ya. Ini kita harus dorong pemerintah harus berada di garda terdepan dalam rangka menjaga sejarah, adat dan budaya. Selama ini memang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan haul itu banyak daripada komunitas yang peduli terhadap sejarah ke depan. Kita dorong pemerintah. Mungkin karena dengan berbagai kesibukan ya, mungkin ya terlupakan dan lain sebagainya, maka mulai saat ini ya kita ingatkan supaya mereka juga bisa menjadi garda terdepan ya, bagaimana melestarikan sejarah, adat budaya, istiadat, heritage yang sudah ada ini harus dipelihara semuanya. Karena kalau hilang heritage ini ya, berarti hilang sejarah. Ya, kita tidak bisa mengatakan daerah kita ini daerah yang punya zaman keemasan dan lain sebagainya. Karena bagi saya ini sejarah ini sangat penting ya, karena sejarah ini kan mencatat perjalanan suatu bangsa ya. Ada masa keemasan, ada masa kemunduran, ada masa suram. Aceh ini sudah melewati semua. Masa keemasan di abad ke-16 zaman Sultan Iskandar Muda sampai dengan sultanahnya. Kemudian kita mengalami masa kemunduran pada saat Belanda menyerang Aceh tahun 1873. Sampai ditangkapnya Sultan Aceh terakhir 1904, perang Belanda dan Aceh selama 30 tahun. Kemudian kita masa penjajahan sampai tahun 1945. Kemudian baru masuk masa suram, yaitu gejolak sosial. Ya, revolusi sosial di Aceh. Terjadi perang Cumbuk, perang DITI, kemudian terjadi pemberontakan GAM dan RI 1976 sampai 2006. Ini juga 30 tahun sama seperti pada saat Aceh berperang dengan Belanda, pemberontakan GAM dengan RI juga 30 tahun. Jadi sejarah itu akan berulang. Ya, akan berulang kalau kita tidak peduli sejarah. Tetapi mungkin pengulangannya dalam bentuk dan versi yang lain. Tapi sama-sama akan membuat rakyat menderita. Inilah kita, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Karena sejarah itu. Kedang di Kalabayun yang kepada di Saidina Abdul Jalil Shah. Dalam dayahnya Raja Banten di Jabir. Dalam dayahnya Raja Afrika Selatan di Jabir. Punya anak satu, gadis yang cukup cantik tapi tidak sehat sakit, idiot. Tidak ada dukun bisa mengobati. Pengawal Kemajuan Pahlawan Namdah Daruk Aitima Haiten Budi Gekawai Kemajuan Pahlawan maka kebunan Kawai Namdah Tulen bahasa Cina ke bahasa Aceh Koko bahasa Cina abang bahasa nyatakan bajai koko daku Shanghai bajai abang daku lurus yang takun di Aceh bajai koko daku Shanghai Tulen bahasa Cina ke bahasa Aceh. Jadi dia tak dapat pakai bahasa Aceh apabila pejabat-pejabat ketanya yang hana memform sejarah karena gaya nak kenang-kenangan dalam jabatan ke balik nama kota berat atat yang musyawarah ulama. Baik gara-gara jabatan dah balik nama kota dia hanjut karena yang mengikut dengan sejarah. Kebunan Penayung. Geca gepua ke Dewi Istana putra ni yang tingming. Tuk kedai gedeng lilak sama nama lahayati. Kenapa saya? Astagfirullahaladzim. Meninggal semua? Iya. Kenapa sampai begitu? Ini rahasia ya. Nenek saya menganggap Aceh ini banyak dukun-dukun sihir. Nenek saya di Aceh ini menganggap banyak orang jahat-jahat. Padahal negeri ini negeri sultan. Takut nenek saya diperkosa orang saya putih tercantik Putri Shanghai.
Secara diam-diam nenek saya masukkan mintra beracun dalam tubuh saya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sampai saat ini masih ada mintra beracun dalam tubuh saya. Tidak ada satu orang lelaki pun untuk bisa sentuh tubuh saya. Atas nama bersetubuh semuanya mati. Karena dalam tubuh saya mintra beracun. Astagfirullahaladzim. Dalam tubuh Don Putrone yang itu mintra beracun ya dimasukkan nenek saya. Nenek saya takut di Aceh ini dianggap banyak orang jahat. Maka saya tidak punya suami lagi seumur hidup saya. Oh, apakah saya masih ada jodoh? Insya Allah berkat negeri Aceh ini, berkat para sultan-sultan Aceh, dengan berkat para ulama-ulama Aceh, jodoh kamu di Aceh ini. Siap kamu mengucap 2 kalimah syahadat? Saya siap mengucap 2 kalimah syahadat, asalkan saya dapat jodoh di Aceh. Kepertamang Islam Putroni yang tingming lila semana melati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah ketamang Islam kesingkatkan nama lila semana melati gebuhnan putra waneng. Inallahi putroneng. Maka di Aceh na putroneng 2 dro yang tiro nen langkung leli batengah kruung. Putroneng di Aceh kumah makamnya bang di Bandung Pat Aceh Utara. Gemenikahlah tiro ulama Aceh dasar dari Arab kerja kena kurna daripada Habib Abu Lampeneun ane Abu Lampeneun nama lako putroneng Sayyidina Abdullah bin Abdullah Bani Hashim nyan lako putroneng nyan kurang yang yetawa bisa lah tubuh putroneng keturunan daripada Sultan Iskandar Muda. Begitu hebatnya negeri Aceh lebih mulia Allah. Maka makam Putroneng di Belang Tupat Aceh Utara, Tunku Syekh Hudam di Bukit Belang Tupat. Na buku ba ulun tuan gejuk yang khadam makam Putroneng. Putroneng nagama balon sebelum Islam dan nagama balon setelah beliau Islam pakai baju jubah kerajaan di Aceh. Alhamdulillah beliau keramat di Aceh. Begitu masuk Islam maka habis pakai. Malah si Iskandar Muda malah bukan orang Islam yang dikagum. Orang Hindu sendiri kena dia minta hukum. Padahal Hindu. Nah 2 dro raja di Melayu, Raja Sujud dengan Raja Radin. Adik abang sama mak saboya. Galak ke Putri Pahang. Karena Putri Pahang cantik. Di cewek saboh mak saboya dengan sedua perempuan. Ken Sultan ken Putri Pahang. Saya enggak tahu pilih yang mana ya. Adik abang kok main cewek dengan saya. Andai kata saya ambil ini bagaimana abangnya, saya ambil abang bagaimana adiknya. Ayo kita cari hukum ke Aceh. Di Aceh ada seorang sultan yang paling adil. Di Makkah adalah Umar ibn Abdul Aziz. Di Aceh Sultan Iskandar Muda. Di sini di Makkah Umar bin Abdul Aziz. Di Asia Tenggara Sultan Iskandar Muda keputusan yang paling adil. Ayo kita cari hukum ke sana. Terus penambah Iskandar Muda. Merempak dengan Iskandar Muda. Kami ini kedua adik abang. Ya, kami cintai ini Putri Pahang. Kami minta hukum untuk siapa lebih duluan. Gedeng di Iskandar Muda. So lebih tuha. Yang lebih tuha Raden Sujud adik luntuan. Secara hukum Islam berhak Putri Pahang untuk Raden abangnya dulu. Itu haknya. Secara hukum Islam. Itu tidak bisa saya putuskan lagi. Kecuali begitu keputusan saya. Kata Iskandar Muda. Raja Radin meliling mata ke klik. Iskandar Muda, sudah jelas itu hak saya. Sudah, itu hakmu. Pada ini hari untuk adik saya jangan. Untuk saya jangan. Karena adik saya menyintai Putri Pahang. Juga saya menyintai Putri Pahang. Saya lebih saya cintai Sultan Iskandar Muda. Maka jatah saya berikan kepada Iskandar Muda. Ambillah Putri Pahang untuk menikahkan. Gemekawin gejuklah Putri Pahang ke Iskandar Muda le Raja Radin. Begitu ikhlasnya seorang raja Hindu di Malaysia dia karena hukum Iskandar Muda agak datang adili diri sendiri gelam karena lebih adil maka hadiahlah kan Putri Pahang kepada Iskandar Muda. Maka putri itulah tinggal di istana Putri Pahang Malaysia. Itu hadiah daripada Raja Radin. Sebenarnya penuh Iskandar Muda yang Iskandar Muda sebelum menduduki kerajaan beliau sangat menggunakan ilmu Allah, ilmu agama Allah. Sebelum beliau menguasai ilmu Allah, maka beliau ulama. Saya tidak menerima jabatan saya, walaupun saya raja. Maka Iskandar Muda, gebedah dah Aceh Raya, gejak buat kedai UPD, bak tengku cik diri bayar. Dayeng Mansur, mempluh-pluh ton gebet pada Dayeng Mansur di PD, bak tengku cik diri bayar. Waktu kamalim Iskandar Muda, gebet pada tengku cik diri bayar, kekeh dah tengku cik diri bayar. Kajet tawon Iskandar Muda kata, jalur kata untuk tak pegat nang gronyo
bak katangan gata ke kembali adat istiadat, bak tangan gata ke kembali agama-agama Islam. Islamnya segala mana gata kana wajah, tapi hai datu gata yang atu mutuah jauh elemen kalau juk gata elemen terjaga nak mutuah. Gowo Iskandar Muda kena wajah raya baru gedang Sultan Iskandar Muda. Melikut sekadar muda wo kena tengku syik ribe hana tenang pikiran pai ngeduk susah ke ihan tengun keberangkat tengku syik ribe yak menempa ngan Sri Ratu Wangsa Mak Iskandar Muda Sri Ratu Wangsa. Assalamualaikum pecut, Waalaikumsalam. Semenjak hanalik Iskandar Muda dalam dayah-dayah terasa sepi, maka tok langkah long kena dijak kemade wahai pecut. Negeri Iskandar Muda long pernikah dengan anak dan putra sani. Get Abu Lelaki Idin bak-bak ile. Alhamdulillah berhasil tengku syik dribe ke penikah Iskandar Muda dengan putra sani. Oleh menikah Iskandar putra sani kadang-kadang Iskandar Muda leh malam sino leh malam gowo pidi. Rek gowo Iskandar Muda gebuhnan sapoh lorong di pidi di tengku syik dribe lorong syarif. Lorong syarif atau syarifi. Makna lorong syarif, lorong mulia. Reknan gowo Iskandar Muda. Karena hantam tak berat memperingati ulang tahun Iskandar Muda, lorong yang kai balik nai noi lebuhnan lorong Cerapai. Lorong Cerapai. Karena badu dua ponte jaga Syarifi pun Syarifi kan Cerapai kah bangai tak. Kai nan lorong Cerapai. Padahal kebuhnan li tungku syiribe lorong Syarif, lorong Muria, rek guawa Iskandar Muda bak putra sani di balik nan ontak ngoranyo kalung teka dalam doa. Maka lu mohon kepada raja ya. Tak perbaiki mandum nama-nama lorong lagiannya cukup uranan lorong Cerapai nane. Padahalnya lorong mulia gebuhna di tenggusi di bayar. Maka anda menikah Iskandar Muda dengan putra sani melahirkan dua orang putra, orang putri. Yang pertama Sri Sultanah Tajul Alam Ratu Safiatuddin Syah Dillalahi fil Alam. Soja Fainan Iskandar Muda. Sri Ratu Wangsa, Sri Sultanah Tajul Alam Ratu Safiatuddin Syah Dillalahi fil Alam. Baca tegurung. Cap nang rawas tempel. Pemayayang. Nyan nama. Nyan lahir di pidi. Tiblah Aceh Raya, tiblah pidi. Yang sabar tu orang inang lun tuan kagadah buku yang selami hantikan. Yang kena Abdul Jalil Shah merah pupuk bak putri gayo. Nyan ledo. Merah pupuk yang sangat meragukan. Karena letak yang poh Aceh, yang rela Aceh. Di fitnah merah pupuk gemedina dengan putri istana. Iskandar Muda sampai abih umuhan agamaku benar di Medina dan tidak benar, tidak mengaku. Dia berijtihad kepada Allah, bermunajat kepada Allah, saya meminta keadilan daripada Allah. Iskandar Muda kesembilan sunat tahajud semalam, ya Allah, berikan kepada saya apakah anak saya rajam atau tidak. Saya tidak melihat anak saya main zina dengan putri istana. Saya tidak bisa mengakui anak saya ada berzina karena tidak saya lihat. Kami minta hukum kepadamu, ya Allah. Apa yang saya ambil keputusan ini hari. Ingat Iskandar Muda, long kalung pedang hukum rajam di Aceh. Subhanallah. Lu tatat long koh jarawa panjuri kah. Lu tatat long koh long Medina, long rajam long Medina. Masa anak long di Terus Medina halon teng rajam. Maka kecok kesembelah itu kan tajuk Iskandar Muda. Menyaunan bah long cok rajam. Itu bit kata-kata Pak Iskandar Muda ketika gerajam Abdul Jalil Shah. Itu yang tertulis di papan ini. Mati anak mufajirat, mati ada anak patamita. Iskandar Muda kekumpulkan para ulama-ulama, anak-anak muda, orang Aceh, orang-orang majlis adat kekumpulkan di hadapan Iskandar Muda di istana. Wahai bangsa Aceh, lihatlah di hadapan saya anak satu cuma anak laki anak saya. Lain belum dilahirkan Allah, berikan Allah. Tapi pada hari ini anak saya tertuduh main zina. Sedangkan saya mendirikan hukum dan hukum zina. Gekil Iskandar Muda dua krek menulis buat buku Aceh. Menyamati anak leong mantang empat jerat tempat. Tapi mati ada nampak tamita. ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله دعاءنا دعاء مقبولا ولا تجعلنا يا الله دعاءنا دعاء مردودا اللهم
انصر سلطاننا المسلمين. اللهم انصر سلطاننا المسلمين. اللهم انصر سلطاننا المسلمين. اللهم اهلك الظالمين أجه ومن تبعهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أجه. اللهم شتت شملهم وفرج جمهم وزلزل أقدامهم. اللهم أحييتهم منا فأحيهم على الإسلام، ومن توفهم منا فتوفهم على الإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. 26.000. Mana? 14.